Jadi netral itu kita kan negara non blok ya. Kita polisi luar negeri kita bebas aktif. Bebas aktif tapi nggak punya teman itu bebas aktif juga loh. Bebas aktif tapi kita temenan sama semua itu bebas aktif juga. Jadi bebas aktif sebetulnya pemahamannya juga luas juga, spektrum lah. Tinggal kita memilih. Ya kita memang harus, kalau dari tadi saya menginginkan bahwa kita itu harus temenin semuanya. Apakah kemudian kalau kita temenin semuanya atau netral tadi, kita temenin semuanya, kemudian nggak ada kemungkinan? Ada. Masalahnya uang kita, kan kita juga harus berpikir uang kita ini cuma segini. GDP kita, besaran ekonomi kita itu nomor 16 di dunia betul. Tapi karena penduduknya banyak, makanya income per kapita kita kan masih 4.700 mas. Dibandingkan dengan Singapura yang sudah lebih dari 60.000 US dollar per orang per tahun. Kita 4.700. Jadi kemakmuran itu kelihatan lah dari situ. Nah, dengan uang yang belum banyak ini, kan kita juga harus tetap bisa menegakkan kedaulatan NKRI, menjaga keutuhan wilayah NKRI, harus bisa. Makanya itulah yang saya hadapi waktu saya menjadi Panglima TNI. Itu kan tugas saya. Gimana caranya? Uang kita begini, kemungkinan itu tetap ada. Lah sekarang saja kan kita baru dengar nih 28 Agustus yang lalu klaim dari Kementerian Sumber Daya Alam Cina bahwa wilayah ZEE kita kan juga diklaim oleh orang. Ya satu, yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin supaya penyelesaian ini bukan penyelesaian yang sifatnya kinetis gitu mas ya. Bukan penyelesaian yang harus melibatkan kekuatan perang kita. Jadi kita berusaha dulu lah, namanya diplomasi. Master saya Diplomacy and Military Science mas, itu master saya pertama, Master of Arts. Nah sehingga itu kan paling tidak mengurangi. Terus dengan diplomasi apakah kita bisa mendapatkan hak kita? Enggak juga. Buktinya kita nggak digubris. Jangankan kita, India itu mas, sekarang tahun ini GDP atau besaran ekonominya melampaui Inggris. Sekarang dia nomor 5 terbesar di dunia India ini. Inggris jadi nomor 6. Itu pun diklaim wilayahnya tadi. Padahal 2020 di Arunachal Pradesh tadi dengan di Aksai Chin itu sudah konflik itu. Bentrok sudah pasukan antara Cina dengan India 2020. Jadi kemungkinan itu ada. Ya sekarang juga misalnya dengan Rusia, Cina dengan Rusia juga kan Cina tidak seperti misalnya Korea Utara dan Iran yang membantu secara langsung membantu Rusia di Ukraina ya. Kalau Cina kan nggak frontal. Kenapa? Ya mereka juga masih punya perbedaan dan bahkan ya bahasa kita, wah ini ngeselin bener nih. Punya gua lo klaim kan gitu, kira-kira gitu. Jadi menurut saya kita boleh mengantisipasi bahwa kemungkinan itu ada. ALKI itu kan jalur internasional. Tapi saya merasa kita harus berusaha menggunakan soft power tadi. Karena apa? Hard power kita nggak punya. Bahkan yang hard powernya paling gede di dunia aja tadi. Konflik di Taiwan pelurunya 3 hari habis mas. Buset. Jadi itu kan super mahal. Jadi menurut saya kita harus hidup hari ini mas. Fokus kita bagaimana masyarakat kita, teman-teman kita yang masih tertinggal itu juga bisa lebih makmur lagi. Income-nya lebih bagus. Investasi dari luar berarti harus masuk ke situ. Kalau harus masuk ke situ, masyarakat di situ juga harus bisa bersikap friendly. Supaya apa? Supaya investor senang di situ. Bahkan nanti ngajak teman-temannya. Kalau satu sedang mau masuk nggak bisa-bisa diganggu terus, ya sudah boro-boro dia ngasih tahu temannya. Padahal yang dibutuhkan oleh setiap daerah di Indonesia ini ya kayak Bali itu, kayak Singapura. Yang naruh uang di Singapura itu seluruh dunia.
Bukan hanya satu atau dua negara saja. Semakin banyak, semakin makmur kita. Gitu loh Mas, kira-kira jawaban saya. Makasih Pak Andika. Mungkin next turn-nya teman-teman jurnalis yang jurnalis, soalnya Pak Andika nanti agak buru-buru, jadi biar nanyanya sekarang aja, biar jawabannya bisa panjang juga ya. Silakan teman jurnalis. Ini ada satu, ada lain lagi, ada dua. Oke, silakan Masnya dulu. Saya Pak, selamat siang Pak. Saya Nazaruddin Latif dari benarnews.org Washington. Washington. Iya, soal ini Pak, kontes politik Cina dan Amerika. Menurut Bapak dalam 10 tahun ke depan apa yang akan terjadi? Siapa yang akan menang? Kontes politik ini. Terus faktor-faktor apa saja yang sebetulnya mempengaruhi kemenangan satu pihak? Yang berikutnya adalah bagaimana Bapak melihat isu. Satu pertanyaan aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin yang kedua. Selamat siang Pak, saya Danu Pak dari Tanah Merdeka Pak. Ini masih nggak nyala deh Mas, mikrofon. Padahal dia biasa megang mic karaoke Pak. Beda ya, tombol on off-nya beda. Lama. Ya. Mas siapa namanya? Dado ya. Terus ke depan aja. Selamat siang Pak, saya Danu Pak dari Tanah Merdeka. Izin pertanyaan Pak, soal belum lama ini pemerintah Cina merilis bocoran rencana CIA melakukan revolusi warna di Indonesia jelang pemilu 2024 Pak. Dan menurut kabarnya juga bahwa rencana ini dikarenakan menurunnya elektabilitas salah satu capres Pak yang belum lama ini, dan menurut saya itu dikarenakan permainan politik identitas Pak. Dan soal rencana itu Pak, menurut saya sudah menemukan itu kasusnya Pak di satu medsos itu. Saat itu beredar banyak apologet dari pihak A dan B itu sudah saling menyerang Pak. Dan situ saya melihat bahwa rencananya itu memang sudah terstruktur karena memang sudah banyak buzzer ya Pak. Dan ya pertanyaan saya, pendapat Bapak seperti apa? Terus apa yang harus dilakukan pemerintah dan apa saran Bapak terhadap masyarakat itu aja Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Pertama Mas Latif ya. Jadi Mas Latif ini 10 tahun lagi apa yang terjadi di Laut Cina Selatan? Saya nggak tahu. Kenapa? Ya jangankan saya bukan pengamat di situ, di bidang itu ya. Sekarang Ukraine itu nggak ada yang nyangka. Jadi tanggal 22 atau 23 Februari waktu Rusia invasi, itu nggak ada yang nyangka. Ukraine itu, Presiden Zelensky itu masih ngomong nggak akan Putin akan melakukan invasi. Karena apa? Ya mereka kan, ya mungkin kayak mereka kan nggak terlalu jauh juga rasnya ya, beda-beda tipis lah, dan mereka dulu pernah jadi satu negara. Ukraine ini kan baru saja merdeka. Nah, jadi dia saja nggak menyangka, dan begitu banyak misalnya yang tidak menyangka, tapi ternyata terjadi juga. Jadi menurut saya tidak tahu Mas Latif apa yang akan terjadi 10 tahun lagi. Tapi yang saya tahu, pertanyaan Mas Latif yang kedua tadi, siapa yang menang? Ya sekarang kita lihat saja konflik Ukraine ini, tergantung temennya Mas. Ini menurut saya, itu sih nggak usah kita kuliah ya. Orang yang nggak kuliah juga pasti tahu. Antara yang banyak temennya dengan yang sedikit temennya, ya pasti banyak temennya lah. Karena apa? Sulit Mas. Karena instrumen itu bukan hanya kinetis. Sekarang Rusia
mengecil ekonominya sampai kehilangan 153 miliar dolar, sementara kita ini tumbuh 5%. Bayangin, kitanya tumbuh, dia mengecil sampai segitu. Itu lebih karena embargonya, Mas. Embargo itu sangat luar biasa. Dan saya ingat waktu kita kehilangan Timor Timur, sama, kita kan belum secara kinetis nggak ada konflik waktu itu, sama sekali. Ada UNTAID, UN apalah yang bertugas di East Timor waktu itu, nggak ada sedikit pun konflik dengan pasukan UN atau pasukan PBB, nggak ada. Tapi kita tidak kuat menahan itu. Karena apa? Yang mengembargo banyak sekali. Banyak sekali, dan kita seperti tidak punya jalan keluar. Untung kita sudah pernah merasakan itu. Sehingga bagi saya kalau memprediksi ya itu tadi, makanya konsep saya kan kita harus nemenin semuanya. Bukan hanya nemen kenalan, harus deket. Makanya pada saat saya menjabat sebagai Kasat, sebagai Panglima misalnya, kita jangankan untuk misalnya berbicara merespon, untuk patroli nggak cukup anggaran kita, Mas, karena patroli kapal laut itu kan juga memerlukan BBM, belum misalnya kapal lautnya. Jadi KRI kita isi BBM ke Natuna, ke ZEE, di situ kita itu hanya bisa bertahan beberapa hari aja, Mas, nggak bisa bulan di situ. Kenapa? Harus pikir lagi nanti untuk kembalinya kan harus cukup gitu loh. Jadi kapal kita pun nggak cukup besar, bukan Blue Water Navy, kapal-kapal laut kita belum. Jadi tadi, Mas, begitu banyak variabel yang menentukan, dan yang paling menurut saya yang paling smart adalah orang yang nggak pernah mau sendirian. Ini sudah diucapkan, kalau Amerika tidak akan pernah perang sendirian. Bagi saya itu smart, bagi saya. Karena kalau rame-rame, ya kita pepatah kita juga bilang begitu kan. Bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Ya udah. Itu pelajaran hidup kalau itu, dari generasi ke generasi. Intinya kita nggak boleh nggak punya teman. Itu aja, Mas. Nah, sekarang tadi Mas Latif, terus Mas Danu ya. Nah, kalau saya, Mas, saya tidak percaya conspiracy theory, nggak terlalu percaya saya, terlalu canggih. Dan info itu juga tadi menurut saya kelihatan sekali lah, kira-kira pihak mana yang dirugikan, pihak mana yang ingin pihak yang namanya jelek ini, kelihatan banget bagi saya. Jadi saya tidak percaya. Makasih, Pak. Mungkin juga soal pertemanan itu ya. Kayak di sini saya bisa ngajak Pak Andika karena kita berteman. Totally ya, Pak ya. Bukan karena sebab lain. Apalah hebatnya ISDS ya. Jadi karena berteman. Nah, demikian juga di sini kami sengaja mengundang dari berbagai. Ada satu lagi, Mbak. Mbak Edna lebih galak dari saya tadi. Baru mana tadi Mbak Edna? Jadi kami juga di sini sengaja mengundang berbagai kalangan, dari mahasiswa, dosen, ada think tank, bahkan ada dari TNI juga, ada dari parpol juga. Itu juga supaya nanti bisa berteman. Tujuannya tuh di sini tuh itu, makanya mohon maaf nih agak membludak, tapi ini happy trouble ya. Nice problem. Nah, mungkin dari yang tadi belum disebutin, ada dari parpol atau dari TNI mungkin nggak nanya ya. Ya udah, mungkin dua ya. Oke, silakan Mas yang pakai baju batik sama. Tolong disebutin nama dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Edna. Izin Pak Andika, nama saya Wadi Al-Rasyid dari Indonesia Youth Epicentrum. Yang saya mau tanyakan, bagaimana pandangan Pak Andika terkait kebijakan adanya Komcat komponen cadangan, yang sementara kita tahu ini kebijakan banyak menuai pro kontra ya. Kebijakannya udah ada, tapi pos anggarannya belum ada. Nah, kemudian kemarin yang juga menjadi perdebatan di publik, ada seorang influencer
yang tiba-tiba diangkat jadi letkol. Itu Pak. Saya kembalikan. Saya kembalikan. Nakal juga nih. Mungkin Mas yang baju merah kita silakan. Ya, makasih Mbak Getna. Nama saya Fahmi, kerja di DPR. Pertanyaan saya lanjut soal pertemanan. Jadi beberapa puluh tahun lalu Zbigniew Brzezinski itu pernah bikin prediksi di buku Grand Chessboard bahwa akan ada Grand Coalition dari Cina, Rusia, dan kemungkinan Iran. Dan kemungkinan yang akan memimpin adalah Cina. Nah sekarang bagaimana menurut Pak Andika kira-kira ke sini dan ke depannya itu prediksi Zbigniew Brzezinski itu akan semakin menjelma menjadi kenyataan atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Pertama Mas Wadi ya, dengan Mas Fahmi. Jadi komponen cadangan itu kan memang ada undang-undangnya Mas ya, undang-undangnya sumber daya. Iya, pemanfaatan sumber daya manusia kalau nggak salah ya. Jadi itu sebetulnya kan sesuatu yang nggak asing, sebetulnya nggak asing karena banyak negara itu ada, bahkan negara maju nih, kita nggak berbicara negara yang kemudian belum dianggap demokratis, misalnya negara otoriter, kan enggak juga. Bahkan negara-negara maju itu mereka sudah punya, namanya ada National Reserve, kemudian ada bahkan yang wajib militer. Wajib militer salah satunya adalah Singapura. Itu national service, itu wajib itu full time. Kalau reserve, Mas, reserve itu part time. Part time itu artinya nggak full time. Mereka itu setahun hanya kira-kira 2 minggu atau sebulan lah maksimal. Itu konsepnya. Tapi kalau mereka di-deploy, dibutuhkan sewaktu-waktu, mereka harus bisa. Dan itu dibayar lagi. Tapi secara umum mereka hanya dibayar 2 minggu atau sebulan dalam setahunnya. Makanya disebut mereka reserve gitu ya. Nah kalau yang mandatory atau draft seperti Singapura, Korea Selatan, kan bisa dilihat tuh, Lisa, ya kan? Blackpink, terpaksa. BTS walaupun sumbangan terhadap ekonomi Korea Selatan per tahunnya 3,6 miliar dolar, hanya satu grup band tuh BTS, bukan K-pop. Mereka tetap harus, kalau nggak salah tahun ini mereka harus masuk wajib militer. Wajib militer mereka 1,5 tahun. Kalau di Singapura 2 tahun. Jadi pemerintah Singapura pun, pemerintah Korea Selatan pun harus menerima kenyataan ini. Mungkin mereka pada saat wajib militer, revenue yang biasanya di-generate atau dibuat oleh BTS mungkin akan berhenti. Dan ini udah banyak komplain gitu. Tapi aturan harus dilakukan. Nah itu. Nah, itu adalah pilihan menurut saya. Jadi karena apa? Karena nggak bisa Mas. Setiap negara itu memelihara pasukan reguler yang banyak. Karena apa? Biayanya. Amerika tadi yang saya bilang ekonominya 1/4 ekonomi dunia, anggaran pertanian setengah dari anggaran pertahanan dunia, dia punya komponen cadangan itu. Bahasanya komponen cadangan. Kalau saya menyebutnya sebetulnya yang lebih cocok Army Reserve, Navy Reserve, Air Force Reserve. Jadi kalau komponen cadangan itu kan ya itulah kira-kira bahasa yang kita gunakan itu. Nah, masalahnya adalah mungkin betul anggarannya Mas, anggarannya yang tidak mencukupi. Saya ingat waktu saya masih aktif, itu batch pertama dari komponen cadangan itu hanya 2.500. Jadi negara memberikan kepada Menteri Pertahanan untuk merekrut sebanyak 2.500. Tahun kedua pun kalau nggak salah hanya 2.500, padahal yang diusulkan 25.000. Ya jadi menurut saya memang kita harus konsisten aja. Konsisten artinya kalau kita menganggap kita perlu tambah kekuatan, maka kita juga harus mau keluar uang. Tapi sebanyak apa kita keluar uang, ya kita harus juga menyadari bahwa anggaran kita atau ekonomi kita belum begitu besar.
masih banyak diperlukan. Tadi kalau saya harus milih, masyarakat Indonesia itu average sekolah belum 9 tahun. Menurut saya itu lebih penting deh, karena ini hubungannya masa depan bangsa kita nih di situ ya. Generasi anak-anak kita lebih penting mereka nih anggarannya kalau bisa supaya mereka bisa 12 tahun deh, supaya lulus SMA gitu kan. Sehingga ujung-ujungnya nanti setiap masyarakat Indonesia, apalagi sebentar lagi yang akan menjadi tenaga kerja produktif kita tuh 70% mas, hampir 70%. Bayangin kalau mereka hanya lulusan SMP. Kan sayang, kita melewatkan. Padahal Cina pada saat dia ada demographic dividend atau bonus, demographic bonus, itu bisa mencetak pertumbuhan 10% per tahun selama 30 tahun. Makanya besar sekali ekonominya, karena kesempatan sebenarnya. Kita harus kejar ini dalam, sekarang sudah mulai mas, tapi puncaknya 2030, 7 tahun lagi sampai 2040. Nah, jadi bagi saya memang kita harus komit, tapi juga lebih baik menurut saya sedikit tetapi bisa kita dukung, jangan banyak tetapi habis itu kita nggak punya anggaran lagi, kalau saya begitu. Nah yang kedua soal oh ya, yang apa ya, prediksi itu ya. Ya kalau menurut saya betul bahwa Cina ini sekarang sudah ekonomi kedua terbesar mas. Jadi kalau Amerika tadi seperempat dari ekonomi dunia itu dimiliki Amerika, Cina ini 18%, nomor 2 terbesar. Bedanya dengan yang ketiga ya jauh banget mas. Jadi ekonomi Amerika ini 26 triliun US dollar. Untuk Cina ini 27. Amerika 27 triliun US dollar besaran ekonomi, Cina 19. Yang ketiga ini Jepang. Jepang itu 4,4 sekian. Jauh banget gitu. Dari 19 ke 4, sekian. Itu nomor 3 sudah. Jadi kalau blok itu kemudian dipimpin oleh salah satu dari dua ini, atau dua-duanya memimpin blok yang berlawanan, ya menurut saya masuk akal. Itu yang mungkin akan terjadi lah.